Selamat sore semuanya. Nama saya Ahmad Asari dari kelas TL1B. Saya dari kelompok 6. Assalamualaikum. Nama saya Iqbal Septian, saya berasal dari kelompok 6 dan kelas TL1B. Perkenalkan, nama saya Fikar Hamdani, saya dari kelas TL1B dan saya berasal dari kelompok 6. Keren ya? Keren banget. Ini apa nih? Oh, ini kerja kelompok rangkaian listrik kita nih. Kita pakai rangkaian kombinasi. Tapi sebenarnya rangkaian listrik itu ada tiga jenis, tapi kita makanya rangkaian kombinasi. Nah, 3 jenis itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada rangkaian seri. Apa sih rangkaian seri? Nah, rangkaian seri itu kayak gini nih. Jadi rangkaian seri itu punya jalur cuma ada satu. Nah, terus kalau mau nyari hambatan di rangkaian seri itu rumusnya R total ada sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Nah, itu rumusnya. Dan tentu saja untuk rangkaian paralel itu sedikit berbeda dengan seri, mungkin kebalikannya. Kalau seri kan hanya untuk satu jalur, sementara paralel lebih dari satu jalur, seperti 2 jalur, 3 jalur dan seterusnya seperti ini. Nah, untuk rumus hambatannya itu adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Terus ada rangkaian kombinasi ya? Rangkaian kombinasi itu apa sih? Oh, jadi rangkaian kombinasi itu adalah perpaduan dari rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah, letak rangkaian serinya emang di mana sih? Nah, letak rangkaian serinya itu ada pada di bagian sini. Ini seri, dan ini seri. Lalu letak paralelnya itu ada di ketiga lantai ini. Ini lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Atau jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. Untuk kelebihan dan kekurangan dari rangkaian ini tuh apa sih? Nah, kelebihan dari rangkaian kombinasi kita ini adalah rangkaian kita nggak perlu banyak modal buat bikin proyek seperti ini. Karena ntar kan ini proyeknya mau kita jadiin modal buat anak SD ya. Nah, jadi anak SD nggak perlu biaya mahal buat bikin proyek kayak gini. Itu sih kelebihan dari rangkaian kita. Kalau untuk kekurangannya gimana tuh? Oh, kalau kekurangan dari rangkaian kombinasi kita itu hanya minim dari visualisasi, soalnya kita hanya mau berfokusan kepada dalaman dari rangkaian tersebut seperti lampu dan kita tidak terlalu banyak mendekor. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap demonstrasi. Oke, yang pertama kita akan demonstrasi dari rangkaian serinya dulu. Nah, rangkaian seri itu kan dia punya jalur cuma satu ya. Nih kayak gini, ini kan satu jalur aja nih ke sini. Nah, kenapa yang ini terang, yang ini agak redup? Karena rangkaian seri itu dia dibagi arusnya. Nah, jadi ini lebih terang dan ini lebih redup. Nah, kita bakal buktiin nih rangkaian seri itu kan cuma ada satu jalur. Jadi kalau kita kendorin satu bohlamnya, ini bakal mati. Nah, mati kan? Kenapa bisa mati? Karena yaitu rangkaian seri cuma ada satu jalur. Nah, dia nyala lagi. Itu aja sih dari rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian paralel ini itu dia mempunyai 2 jalur ya. Contoh seperti ini, dia mempunyai 2 jalur. Dia menyala dengan sama ya, karena arusnya terbagi dengan rata. Dan jika tidak seperti paralel yang jika lampunya satu mati, yang lainnya juga mati. Kalau paralel jika satu mati ini, lampu yang lainnya tidak akan mati karena jalurnya dia mempunyai jalur sendiri. Malahan lampu yang satu ini lebih terang karena arus yang ada di jalur yang lampunya mati pindah ke jalur yang lain. Seperti itu untuk yang paralel. Oke, sekarang kita masuk ke demonstrasi rangkaian kombinasi, yang dimana pada sebelumnya sudah saya jelaskan rangkaian kombinasi adalah gabungan dari rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Kita nyalakan dulu rangkaiannya. Nah, di sini kita dapat lihat sendiri ya, dimana rangkaian seri. Sebenarnya ini pun semuanya seri, ini seri, ini seri, ini seri. Hanya bedanya seri pada jalur pertama itu dia menggunakan lampu, sementara yang lain menggunakan resistor. Jadi karena menggunakan lampu, saya simpulkan bahwa rangkaian seri yang bawah itu lampunya lebih redup dibanding sama rangkaian seri yang jalur 2 dan jalur 3. Nah, untuk membuktikan rangkaian kombinasi, saya akan mengkendurkan salah satu lampu. Nah, saat saya kendurkan salah satu lampu, lampu yang lain akan menyala lebih terang dibanding sebelumnya karena
arus yang tadi kita kendorkan itu terbagi lagi ke jalur antara dua ini. Seperti itu. Nah, ketika saya kencangkan maka keredupan dan keterangan lampu kembali seperti awal lagi. Sekian, terima kasih. Akhirnya selesai juga ya, Kalian mau kemana? Oh, kita udah selesai nih kerja kelompoknya. Ini hasilnya. Mungkin sekian ya penjelasan dari kita, kurang lebih mohon maaf. Saya dan teman-teman dari kelompok 6 izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.